Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di awal semester 2 ini. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum pembelajaran IPS kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Adapun pengertian dari interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan interaksi manusia dengan lingkungan hidup, yaitu antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Sebagaimana dicontohkan dalam slide yang anak-anak lihat, di situ digambarkan adanya contoh interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu mengolah lahan pertanian, ditanami padi guna memenuhi kebutuhan pangan manusia. Manusia dengan lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Matahari merupakan sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat kita tinggal yang dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan membicarakan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan merupakan komponen yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan alam terdiri dari benda mati dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, curah hujan di suatu tempat yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan-hewan yang berkembang di daerah tersebut. Adapun makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik, sehingga manusia dengan cara melestarikan alam tidak akan kekurangan air bersih jika manusia betul-betul menjaga alamnya. Adapun bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu ada dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri
dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam, misalnya dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contoh yaitu para masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi akan cenderung berpakaian tebal guna menghangatkan tubuhnya dari cuaca dingin. Kemudian para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Adapun tujuan dari interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu manusia dengan berbagai usaha agar lingkungan alam tetap lestari sehingga bisa terus dimanfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Hasil interaksi manusia dengan alam, contohnya yaitu kemampuan manusia di bidang teknologi, yaitu guna menanggulangi kemarau panjang yang bisa menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan dengan cara menciptakan alat dengan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia atau membangun waduk-waduk dan bendungan guna irigasi di daerah pertanian yang dikelola oleh manusia. Contoh hasil interaksi manusia dengan alam yang kedua yaitu manusia menanam atau mengolah lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di bidang pangan, contohnya menanam sayur mayur, buah-buahan, polowijo, dan seterusnya. Ada bahan sandang maupun pangan lainnya sehingga kebutuhan sehari-hari manusia bisa terpenuhi. Demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelum berpisah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu bertadarus Al-Quran selepas maghrib, selalu sholat berjamaah, cuci tangan pakai sabun, dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Terus semangat, tetap di rumah saja. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.